Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Ekonomi Kependudukan dan SDM. Kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Mortalitas dan Mobilitas. Sebelum memulai, kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami, dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Pak Rizkon. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan materi kami ini. Di sini ada saya, Dimas, dengan NIM akhir 123 bersama teman-teman saya, yaitu Bilal dengan NIM akhir 121, Revo NIM akhir 108, Farhan NIM akhir 124, Fatan NIM akhir 125, dan Fatih NIM akhir 126, terakhir Fernanda dengan NIM akhir 127. Langsung saja kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. Boleh di next? Itu gua. Oke, pertama, pendahuluan. Dalam studi demografi, mortalitas dan mobilitas penduduk merupakan dua komponen utama yang menentukan perubahan jumlah dan struktur penduduk suatu wilayah. Perubahan ini dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, biologis, politik, dan dapat berdampak luas terhadap aspek pembangunan termasuk kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Mortalitas mengacu pada tingkat kematian dalam suatu wilayah populasi, sedangkan mobilitas penduduk mencerminkan perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Dan berikut ini merupakan data grafik di mana ini merupakan data yang menunjukkan angka kematian ibu atau AKI per 1000 kelahiran hidup. Berdasarkan Berdasarkan data yang ada, Indonesia memiliki angka kematian ibu atau AKI di kisaran 189 kematian per 100 tahun, per 100 ribu kelahiran hidup. Dan ini merupakan rata-rata ke angka di Indonesia secara keseluruhan. Namun jika per provinsi itu berada di tertinggi di Papua dan terendah di DKI Jakarta. Ini menunjukkan adanya perbedaan eh, tingkat kematian yang cukup timpang. Menurut data Sensus Badan Kependudukan, Pusat Statistik atau BPS, proporsi penduduk Indonesia di tahun 2022 yang berstatus migran seumur hidup berada di angka 9,83%. Data ini menunjukkan bahwa 1 dari 10 penduduk di Indonesia memilih untuk migrasi dari wilayah asalnya dan memilih untuk menetap secara permanen seumur hidup. Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang menjadi tujuan utama dari penduduk migran di Indonesia, yaitu 19,13%. Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah asal dengan penduduk migran terbanyak, yaitu 22,13%. Data ini menunjukkan bahwa kedua mortalitas dan mobilitas ini akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja di wilayah tersebut dan juga proses transformasi ekonomi di wilayah tersebut. Dan ini akan berdampak terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, studi ini diperlukan. Lanjutnya. Ya, selanjutnya ada konsep mortalitas. Mortalitas adalah istilah dalam demografi yang merujuk pada angka atau tingkat kematian dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu. Sebagai salah satu dari tiga komponen utama dinamika kependudukan, bersama dengan fertilitas dan migrasi. Nah, mortalitas mencerminkan banyaknya individu yang meninggal dunia dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Tingkat mortalitas dapat menjadi indikator penting bagi kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan hidup, serta efektivitas sistem pelayanan kesehatan. Nah, untuk analisis yang lebih mendalam digunakan ukuran mortalitas yang lebih spesifik, seperti angka kematian menurut umur atau specific death rate atau SDR, yang menghitung tingkat kematian dalam kelompok usia tertentu, serta angka kematian menurut jenis kelamin dan penyebab kematian. Nah, selain itu, terdapat beberapa indikator penting lainnya seperti yang pertama itu adalah angka kematian bayi atau infant mortality rate atau IMR, yaitu jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Yang kedua itu ada angka kematian balita atau under 5 mortality rate, yaitu jumlah anak yang meninggal sebelum usia 5 tahun per 1000 kelahiran hidup. Nah, terakhir itu ada angka kematian ibu atau maternal mortality ratio atau MMR, yaitu jumlah kematian ibu akibat kehamilan. Next. Baik, selanjutnya ada
faktor pendorong dan penghambat mortalitas. Nah, sebagai indikator demografis utama, tingkat mortalitas ini mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat, kondisi sosial ekonomi, serta efektivitas pelayanan publik di suatu wilayah. Dalam konteks ini, berbagai studi menunjukkan bahwa angka kematian tidak terjadi secara acak, melainkan dipengaruhi oleh sejumlah determinan struktural maupun perilaku. Adapun faktor-faktor tersebut secara umum dapat kita kategorikan ke dalam dua kelompok utama, yaitu faktor pendorong yang meningkatkan risiko kematian dan faktor penghambat yang berkontribusi pada penurunan angka kematian. Nah, selanjutnya kita masuk kepada faktor pendorong mortalitas, yaitu faktor-faktornya ada gizi buruk dan stunting. Nah, kurangnya nutrisi, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, meningkatkan risiko kematian pada anak. Lalu penyakit tidak menular atau PTM. Penyakit seperti hipertensi dan jantung menjadi penyebab utama kematian usia dewasa, terutama jika kontrol kesehatan rendah. Lalu kecelakaan lalu lintas, faktor manusia, kelalaian, dan pelanggaran. Ini mendominasi penyebab kematian di usia produktif. Lalu ketimpangan layanan kesehatan, akses yang terbatas di wilayah terpencil menyebabkan risiko kematian yang lebih tinggi. Lalu ada faktor penghambat mortalitas. Faktor penghambat mortalitas ini ada peningkatan status sosial ekonomi, yaitu pendidikan ibu dan pendapatan keluarga yang baik sangat berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup anak. Lalu akses layanan kesehatan yang merata. Program seperti CKN, layanan persalinan, imunisasi, dan pengobatan penyakit menular itu sangatlah penting. Lalu perilaku hidup sehat. Edukasi kesehatan dan kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup sehat ini menekan risiko penyakit dan kematian. Yang terakhir ada kemajuan teknologi medis. Inovasi teknologi ini mempercepat diagnosa dan penanganan penyakit serta penyebaran informasi kesehatan. Selanjutnya boleh dilanjut. Turun selanjutnya yaitu indikator atau ukuran mortalitas. Ukuran atau indikator mortalitas merupakan alat penting dalam analisis demografi dan perencanaan pembangunan. Indikator ini tidak hanya mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat, tetapi juga menggambarkan keberhasilan sistem pelayanan publik dan distribusi kesejahteraan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pengukuran mortalitas menjadikan landasan dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan serta menentukan investasi yang tetap sasaran. Terus ada juga jenis-jenis indikator mortalitas. Ada beberapa jenis indikator mortalitas, yaitu yang pertama CDR atau angka kematian kasar, kematian per 1.000 penduduk per tahun. Terus yang kedua IMR, angka kematian bayi. Kematian bayi kurang per 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Terus yang ketiga CMR atau USMR, kematian anak atau balita. Kematian anak usia 1 sampai 4 tahun atau di bawah 5 tahun. Terus yang selanjutnya MMR, angka kematian ibu. Kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Selanjutnya NMR, angka kematian neonatal. Kematian bayi usia 0 sampai 28 hari. Selanjutnya ASDR, kematian menurut umur. Kematian berdasarkan kelompok usia. Selanjutnya ILE, harapan hidup. Rata-rata usia hidup sejak lahir. Yang terakhir yaitu ada DALYS, disability argued life year. Tahun hidup sehat yang hilang karena penyakit atau kematian dini. Boleh di next. Selanjutnya, masuk ke dalam konsep mobilitas penduduk. Konsep ini adalah pergerakan individu atau kelompok dari satu wilayah ke wilayah lain, baik bersifat sementara maupun permanen. Dan ini terjadi pada skala lokal, nasional, hingga internasional. Pada mobilitas ini berdampak pada aspek sosial, ekonomi, politik, dan demografi, baik di daerah asal maupun daerah tujuan. Di dalam konteks pembangunan ini, mobilitas mencerminkan respon terhadap ketimpangan wilayah, peluang ekonomi, akses fasilitas publik,
kondisi lingkungan, dan sosial. Yang selanjutnya ada jenis-jenis mobilitas penduduk. Yang pertama, mobilitas horizontal. Mobilitas ini adalah perpindahan wilayah tanpa perubahan status sosial. Contohnya seperti urbanisasi dari desa ke kota karena pekerjaan atau pendidikan, ruralisasi dari kota ke desa karena pensiun atau biaya hidup tinggi, transmigrasi dari program pemerintah untuk memindahkan penduduk antar wilayah, dan migrasi dan emigrasi dari lintas negara yang mencerminkan globalisasi dan dinamika geopolitik. Yang kedua ada mobilitas vertikal. Mobilitas ini adalah perubahan status sosial tanpa berpindah tempat tinggal. Contohnya, yang pertama ada naik, yaitu kenaikan jabatan atau status sosial. Yang kedua ada turun, yaitu kehilangan pekerjaan atau kegagalan usaha. Dan jenis terakhir ada mobilitas sirkuler atau sementara. Mobilitas ini perpindahan tidak menetap dan jangka pendek. Contohnya seperti buruh musiman dari musim tanam ke musim panen, dan mahasiswa perantau yang kembali ke daerah asal. Yang terakhir ada migrasi. Migrasi adalah bentuk mobilitas dan perpindahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen, dan diklasifikasikan berdasarkan wilayah internal dalam negeri dan internasional, durasi, permanen, dan sementara. Lalu penyebabnya adalah sukarela karena pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain, dan terpaksa karena konflik, bencana, atau penggusuran. Next. Oke, baik. Di sini kita lanjut ke faktor pendorong dan juga faktor penghambat dari mobilitas penduduk. Dimulai dari faktor pendorong mobilitas penduduk, yaitu yang pertama ada terbatasnya kesempatan kerja dan juga pendapatan yang rendah. Nah, ketimpangan pembangunan antar wilayah tentu menyebabkan peluang kerja yang tidak merata. Lalu yang kedua ada minimnya akses terhadap pelayanan publik. Nah, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan juga fasilitas umum lainnya itu kurang memadai di daerah, asal menjadi alasan utama terjadinya faktor-faktor pendorong mobilitas penduduk. Yang ketiga itu ada dinamika sosial dan juga bencana alam. Konflik sosial, ketegangan antar kelompok, atau bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan itu juga dapat jadi pemicu migrasi baik yang bersifat sementara maupun juga yang permanen. Yang keempat itu ada keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, tidak sedikit individu yang bermigrasi karena dorongan untuk meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan yang lebih tinggi, pengalaman kerja, atau bahkan jaringan sosial yang lebih luas. Nah, yang kelima ini ada perkembangan infrastruktur serta transportasi. Kemudahan akses transportasi serta komunikasi itu juga menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya mobilitas. Lalu selanjutnya ada faktor penghambat dari mobilitas penduduk. Yang pertama ada keterbatasan finansial. Nah, tidak semua orang memiliki kemampuan ekonomi untuk bermigrasi, biaya transportasi, biaya hidup di tempat baru, serta ketidakpastian pendapatan. Lalu yang kedua ada ikatan sosial budaya lokal yang sangat kuat. Nah, masyarakat yang memiliki keterkaitan erat dengan keluarga, komunitas, serta adat istiadat setempatnya cenderung enggan meninggalkan kampung halaman. Yang ketiga ada ketidakpastian di wilayah tujuan. Kekhawatiran tidak mendapatkan pekerjaan, sulitnya beradaptasi dengan lingkungan baru, hingga risiko sosial seperti terjadinya diskriminasi. Yang keempat ada hambatan administratif dan juga kebijakan pemerintah. Kebijakan tertentu seperti pengaturan domisili, kepemilikan tanah, serta keterbatasan akses dokumen kependudukan menjadi faktor penghambat mobilitas penduduk. Lalu yang terakhir ada kurangnya informasi dan juga edukasi. Sebagian masyarakat, terutama di wilayah terpencil, tidak memiliki informasi yang cukup mengenai peluang yang ada di luar daerah-daerah mereka. Baik, next. Kita lanjut ke indikator mobilitas penduduk. Indikator yang pertama itu ada migrasi seumur hidup. Migrasi seumur hidup ini merupakan indikator yang mengukur jumlah penduduk yang pernah berpindah dari tempat lahirnya ke tempat tinggalnya saat ini. Indikator yang kedua itu ada migrasi riset dan migrasi total.
Migrasi migrasi riset ini mengacu pada perpindahan penduduk yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya dalam 5 tahun terakhir sebelum survei atau sensus penduduk dilakukan. Lalu ke migrasi total. Migrasi total ini merupakan gabungan dari migrasi seumur hidup atau dari migrasi riset. Dengan kata lain, migrasi total ini mencakup seluruh penduduk yang pernah berpindah tempat tinggal, baik dalam jangka panjang maupun dalam periode tertentu. Indikator yang ketiga itu merupakan migrasi internasional. Migrasi internasional ini dapat didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap, baik menetap sementara maupun menetap permanen. Indikator yang keempat itu ada stok migrasi. Stok migrasi merupakan jumlah total penduduk yang statusnya sebagai migran pada waktu tertentu di suatu wilayah. Stok migrasi juga dapat dihitung berdasarkan tempat lahir. Misalnya, berapa banyak penduduk di suatu daerah yang lahir di daerah lain, atau berdasarkan tempat tinggal sebelumnya dalam periode tertentu. Indikator selanjutnya, indikator yang kelima dan yang terakhir adalah komuter. Komuter ini merupakan perpindahan penduduk yang melakukan perjalanan secara rutin dari tempat tinggal ke tempat kerja, atau yang bersekolah di wilayah lain tanpa berpindah tempat tinggal secara permanen. Next. Next. Oke, terakhir ada kesimpulan. Di sini ada mortalitas dan mobilitas itu mortalitas dan mobilitas penduduk merupakan dua elemen utama dalam studi demografi yang memiliki implikasi mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan suatu negara. Mortalitas yang mencerminkan tingkat kematian dalam populasi itu tidak hanya menjadi indikator kualitas hidup dan efektivitas pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi cermin dari ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah. Sementara itu, mobilitas penduduk, baik yang bersifat internal maupun internasional, adalah wujud nyata dari reaksi masyarakat terhadap ketimpangan pembangunan antar wilayah. Mobilitas berperan sebagai mekanisme redistribusi tenaga kerja dan sumber daya manusia, namun sekaligus memunculkan tantangan berupa ketimpangan baru, urbanisasi yang tak terkendali, serta kerentanan sosial di wilayah asal maupun tujuan. Kedua aspek ini saling terkait dan memerlukan pendekatan kebijakan yang integratif dan berbasis bukti. Penurunan mortalitas harus disertai dengan peningkatan kualitas layanan dasar dan pemerataan akses terhadap infrastruktur kesehatan. Di sisi lain, pengelolaan mobilitas penduduk menuntut penguatan kebijakan tata ruang, pembangunan wilayah terpencil, dan pengembangan sistem transportasi yang inklusif. Indikator-indikator mortalitas seperti IMR, MMR, NDALS, serta indikator mobilitas seperti migrasi sumber hidup, migrasi riset, dan stok migrasi memberikan alat ukur yang relevan untuk menyusun strategi pembangunan yang berkelanjutan. Dan dengan demikian, pemahaman yang mendalam dan lintas sektoral terhadap mortalitas dan mobilitas itu tidak hanya penting untuk studi demografi, tetapi juga menjadi landasan strategis dalam merancang kebijakan pembangunan yang adil, merata, dan manusiawi. Meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat Indonesia hanya dapat dicapai jika dinamika kependudukan ini dikelola dengan cermat dan berkelanjutan. Dan itu slide terakhir, dan ini materi pembahasan terakhir dari materi kami, yaitu tentang mortalitas dan mobilitas. Kami ucapkan terima kasih. Sekian saja yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.